Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dinodio Putra Semono dengan NIM 20091161023. Kelas Sistem Informasi A akan mempresentasikan tentang proses bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proses bisnis dan saya mengambil contoh perusahaan yaitu PT Kimia Farma. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu proses bisnis itu apa. Proses bisnis adalah suatu kumpulan kegiatan atau pekerjaan yang terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Jenis-jenis proses bisnis ada tiga, yaitu proses utama, proses dukungan, serta proses manajemen. Proses utama ini adalah proses fundamental dari sebuah bisnis, di mana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggan. Setiap langkah yang terlibat dalam proses ini bekerja untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Yang kedua, proses dukungan ialah proses yang tidak menambahkan nilai ke produk akhir secara langsung, tetapi membuat lingkungan untuk proses utama agar beroperasi secara efisien dan efektif. Proses ini sendiri mendukung operasi sehari-hari suatu organisasi. Yang ketiga ada proses manajemen, yaitu proses yang mengatur operasi, tata kelola perusahaan, dan manajemen strategis. Proses ini menetapkan tujuan dan standar yang mengarah pada kerja proses primer, dan pendukung yang efisien dan efektif. Kemudian kita harus mengetahui juga manajemen proses bisnis, atau biasa disebut Business Process Management yang disingkat BPM, adalah suatu metode penyelarasan secara efisien suatu organisasi dengan keinginan dan kebutuhan organisasi tersebut. BPM merupakan suatu pendekatan manajemen holistik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis seiring upaya untuk mencapai inovasi, fleksibilitas, dan integrasi dengan teknologi. BPM berupaya untuk melakukan perbaikan proses secara berkelanjutan atau bisa juga disebut sebagai suatu proses optimalisasi proses. Manfaat dari manajemen proses bisnis yaitu ada meningkatkan kemampuan bisnis, mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan, meningkatkan keefisiensi dan efektivitas, visibilitas yang lebih baik. Bisnis proses life cycle. Siklus proses bisnis terdiri dari fase-fase yang saling berhubungan. Setiap fase menjalankan aktivitas perancangan dan pengembangan, serta adanya proses pengulangan dan evolusi pada aktivitas di setiap fase yang bisa kita lihat di sini dari siklusnya. Proses bisnis PT Kimia Farma. PT Kimia Farma sendiri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan pertama kali pada tahun 1817. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri farmasi Indonesia, Kimia Farma sendiri sangat diperhitungkan kiprahnya khususnya dalam pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Kimia Farma sendiri juga punya adanya kompetisi juga, saingan, yaitu sering kita lihat Kalbe. Namun yang bikin orang lebih mengenal Kimia Farma karena dengan jumlah apotek yang buka itu sangatlah banyak. Kita di mana-mana pun juga mencari apotek, pasti di beberapa blok pasti akan ketemu sebuah apotek Kimia Farma, dan harganya sendiri juga merupakan harganya juga cukup terjangkau. Jadi jika orang-orang membutuhkan obat-obatan untuk mengobati sakit atau hal-hal tertentu, pasti tujuan orang pertama orang yang ingin pergi yaitu pergi ke Kimia Farma. Kegiatan operasi pokok dari PT Kimia Farma meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: pengadaan bahan baku, pelaksanaan proses produksi, dan pemasaran hasil produksi. Kegiatan produksi industri di Indonesia diawasi sendiri oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Instansi tersebut menerapkan standar cara pembuatan obat yang baik, atau dikenal sebagai Good Manufacturing Practice,
Dilihat dari bentuknya, obat-obatan yang diproduksi di Indonesia meliputi tabel atau tablet, kapsul, sirup, salep, obat injeksi, dan powder atau serbuk. Pengadaan bahan baku. Dalam proses produksi bahan baku utama, terutama untuk obat-obatan daftar G, bahan bakunya diperoleh secara impor dari luar negeri. Bahkan bahan baku yang dibutuhkan biasanya bukan berupa bahan mentah, melainkan sudah dalam bentuk bahan setengah jadi. Dalam artian, sudah melalui suatu proses produksi sampai level tertentu. Bahan baku yang sudah setengah jadi tersebut dimasukkan ke dalam proses produksi dengan ditambah bahan penolong untuk menghasilkan suatu produk. Karena bahan baku sudah berupa bahan setengah jadi dalam proses produksi, tingkat rendemennya sangat rendah atau bahkan dapat dikatakan tidak terdapat rendemen. Proses produksi yang digunakan menggunakan ban berjalan dan telah dilakukan secara otomatis mulai dari penyiapan bahan baku, proses produksi itu sendiri, proses penyampuran, percetakan, sampai dengan packing atau pembungkusan. Masing-masing jenis obat sudah mempunyai jenis dan karakteristik itu tersendiri. Dalam proses produksinya, walaupun ada beberapa jenis obat yang mempunyai proses produksi yang hampir sama, adanya karakteristik dan proses produksi yang berbeda-beda ini menyebabkan masing-masing jenis obat mempunyai perbedaan dalam proses produksinya. Ada obat yang membutuhkan teknologi tinggi dalam proses produksinya, misalnya untuk membuat obat tertentu dibutuhkan proses pencampuran dalam kondisi suhu di bawah 100 derajat Celcius dalam ruangan hampa udara. Dan di proses pemasaran sendiri ada yang pertama yaitu distribusi. Penjualan hasil produksi obat-obatan untuk konsumsi pasaran dalam negeri maupun luar negeri atau diekspor. Jalur distribusi pemasaran obat-obatan itu tersebut untuk penjualan lokal dilakukan melalui distributor atau pedagang besar farmasi dengan cara penjualan putus yang didukung dengan kontrak. PBF kemudian akan menyalurkan ke apotek-apotek dan atau toko obat yang kemudian dijual kepada konsumen. Sedangkan untuk penjualan ekspor biasanya dikirimkan kepada perusahaan induknya atau grupnya. Di samping juga diekspor kepada pihak ketiga. Karena pemasaran atau memperkenalkan obat-obatan yang termasuk daftar G tidak dapat dilakukan secara langsung, maka PT Kimia Farma dalam kegiatan pemasarannya biasanya melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan jasa PBF dalam mendistribusikan dan memasarkan produknya. Membuat acara launching atau peluncuran produk baru baik dengan seminar maupun acara simposium. Yang ketiga, menggunakan jasa detailer untuk memperkenalkan produknya kepada para dokter. Yang kedua ada biaya pemasaran. Yang pertama biaya simposium dan eksibisi. Biaya ini merupakan pengeluaran untuk memperkenalkan produk perusahaan, baik produk baru maupun produk lama. Seperti antara lain, honor dan akomodasi para dokter yang mengikuti simposium atau eksibisi, sewa tempat, sewa stand dan pemasangan banner. Yang terakhir, biaya presentasi dan lain-lain. Yang kedua ada biaya promosi. Biaya ini merupakan pembayaran kepada dokter-dokter yang telah menuliskan resep obat hasil produksi perusahaan kepada pasiennya. Biaya ini dibayarkan melalui medical representative. Yang ketiga ada bonus. Bonus merupakan penghargaan berupa uang kepada distributor yang telah berprestasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Yang keempat ada promotion materials. Biaya ini merupakan contoh obat yang diberikan kepada dokter-dokter dalam rangka memperkenalkan produknya. Yang ketiga ada perusahaan yang terkait dalam pemasaran obat-obatan. Yang pertama ada pedagang besar farmasi atau kita bisa sebut PBF, yaitu merupakan suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan distribusi obat-obatan secara partai besar. Ada banyak berbagai fungsi atau jenis dari pedagang besar farmasi, antara lain yaitu PBF biasa, yaitu PBF yang membeli obat dari pabrik atau PBF lainnya dan mendistribusikannya kepada apotek atau PBF lainnya atas obat-obatan yang tergolong dalam daftar G, W, dan bebas. Yang kedua ada PBF penyalur bahan baku obat, yaitu PBF biasa yang juga memiliki izin khusus untuk mengimpor yang menyalurkan bahan baku obat kepada industri farmasi atau PBF bahan baku lainnya. Yang ketiga ada PBF penyalur bahan baku obat khusus kepada apotek, yaitu PBF biasa yang memiliki izin khusus untuk menyalurkan bahan baku obat khusus kepada apotek. Yang keempat ada BF penyalur narkotika,
yaitu PBF biasa yang memberi izin khusus untuk menyalurkan obat-obat yang berbahaya. Yang kelima ada PBF penyalur obat keras tertentu, yaitu PBF biasa yang diberi izin untuk menyalurkan obat-obat berbahaya. Yang keenam ada PBF terbatas, yaitu PBF biasa yang diberi izin hanya menyalurkan obat-obatan keluaran suatu pabrik farmasi yang ditentukan dalam izin yang bersangkutan. Yang kedua ada apotek. Apotek merupakan suatu perusahaan atau sarana tempat pengabdian apoteker yang melakukan distribusi obat langsung kepada pasien tempat apotek lainnya atau poliklinik untuk obat-obatan termasuk golongan G atas resep dokter dan obat-obat bebas terbatas, yaitu huruf W maupun obat bebas. Yang ketiga ada toko obat. Yang pertama juga toko obat juga ada berbagai macam seperti itu. Toko obat berizin ialah suatu usaha tempat mendistribusikan obat secara eceran langsung kepada konsumen. Yang kedua ada toko obat biasa, ialah suatu usaha yang sebagian besar kegiatannya mendistribusikan obat secara eceran langsung kepada para konsumen, yaitu obat bebas saja. Kesimpulannya yaitu pada tahun 2019 juga entitas mengalami kenaikan penjualan dari tahun sebelumnya, namun juga entitas menghadapi kenaikan beban pokok penjualan dan beban usaha yang lebih hebat. Hal tersebut salah satunya diakibatkan suplai bahan baku masih mengandalkan kegiatan impor, sehingga harga tergantung fluktuasi nilai rupiah terhadap US dollar. Kenaikan beban ini nyatanya telah menurunkan laba bersih. Laba bersihnya kira-kira sebesar 97,03%. Naiknya beban ini sangat masif dan juga perlu dikaji lebih lanjut. Secara standar juga perusahaan dapat dikatakan cukup liquid walaupun berada di bawah rata-rata industri. Untuk itu, ya guna lebih meningkatkan keadaan likuiditasnya, sebaiknya dalam mencari pinjaman perusahaan perlu mempertimbangkan besarnya pinjaman yang akan dilakukan, jangka waktu pinjaman dengan melihat schedule jatuh temponya. Itu dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.